Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Andes Haji Jaka Permana MM MPD dan Ibu Devi Rahmiati SPD MPD selaku dosen dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu ada saya sendiri Eka Diayu Wulandari dengan NPM 2150627 dan Destri Natalia dengan NPM 21 pada Muhammad Rahayu dengan NPM 2150614. Baik, sekarang kita masuk ke penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Fadal. Kepada Fadal dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyiapan materi secara paralel dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Pembelajaran ini berpusat pada guru, teacher center learning. Istilah expository memiliki arti memberikan penjelasan. Next. Roy Killen menekankan strategi expository dengan istilah strategi pembelajaran langsung. Karena dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi pembelajaran seakan-akan sudah jadi. Oleh karena itu, ekspositori lebih proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah strategi suck in tuck. Selanjutnya, karakteristik ekspositori. Yang pertama, strategi ekspositori yang dilakukan dengan secara menyiapkan materi utama. Dan yang kedua, biasanya materi pembelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta, konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran ini adalah penguasaan materi itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Berorientasi, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran jelas dan teratur. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena tujuan yang spesifik bukan kita bisa mengontrol efektivitas penggunaan strategi pembelajaran. Next. Prinsip komunikasi. Sebagai suatu strategi pembelajaran yang menentukan pada proses penyiapan, maka prinsip komunikasi merupakan prinsip yang sangat penting untuk diperhatikan. Artinya bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar setiap guru dapat menghilangkan
setiap gangguan yang bisa mengganggu proses komunikasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak, dilanjutkan oleh Kak. Baik, terima kasih Fadel. Yang selanjutnya yaitu prinsip kesiapan. Dalam teori belajar koneksionisme, kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah agar siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan. Terlebih dahulu, kita harus memposisikan mereka dalam keadaan siap secara fisik maupun psikis untuk menerima pembelajaran. Next. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip berkelanjutan. Pada prinsip ini, proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur pelaksanaan strategi pelajaran ekspositori. Yang pertama yaitu rumuskan tujuan yang ingin dicapai. Melalui tujuan yang jelas, selain dapat membimbing siswa dalam menyimak materi, juga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi penggunaan strategi ini. Lalu yang kedua yaitu kuasai materi dengan baik. Penguasaan materi yang sempurna akan membuat kepercayaan diri guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas. Ia akan bebas bergerak, berani menatap siswa, takut dengan perilaku-perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Pengenalan medan yang baik memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses penyajian di pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahap awal dari strategi pembelajaran ekspositori yang bertujuan membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa, serta menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan bagi siswa agar siswa merasa tertarik dengan situasi belajar. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian. Pada tahap ini, penyampaian materi pelajaran dari guru kepada siswa dengan persiapan yang telah dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah penyajian yaitu yang pertama penggunaan bahasa, lalu intonasi suara, yang ketiga menjaga kontak mata dengan siswa, dan yang terakhir menggunakan candaan yang menyegarkan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Desri. Baik, terima kasih Eka. Saya akan melanjutkan. Di sini ada kolerasi. Menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menekap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Dan di sini ada menyimpulkan. Langkah menyimpulkan ialah langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori. Melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil inti sari dari proses penyajian. Mengaplikasikan. Melalui langkah ini, seorang guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang bisa dilakukan pada langkah ini yaitu 1. Membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. 2. Memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Kelebihan SPE. Yang pertama ada guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedua, selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, siswa juga bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demokrasi materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga ada yang dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dilakukan siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, bisa digunakan untuk jumlah siswa yang ukuran kelasnya besar. Dan di sini ada kelemahan SPE. Strategi ini tidak mungkin dapat melaksanakan pembedaan
belajar setiap individu. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak diberi melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal antara siswa yang ada lingkungan tersebut. Yang ketiga, keberhasilan strategi pembelajaran ini sangat tergantung pada apa yang dimiliki guru. Yang keempat, hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kelima, komunikasi strategi ini lebih banyak terjadi satu arah atau one-way communication. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator memohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.